Shalom dan selamat pagi, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan hati yang damai. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah kita istimewa dan berharga. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 3-7. Demikian firman Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudaraku, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berbangga sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan berarti istimewa di pandangannya. Mengapa kita disebut istimewa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, Tuhan yang memilih kita. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kata dipilih berarti memilih dengan pertimbangan khusus. Kalau Tuhan sendiri yang memilih, tentunya Ia tidak akan pernah salah dalam memilih dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi tujuannya adalah untuk menguduskan, dipisahkan dari cara hidup dunia, dipindahkan dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Saudara-saudaraku, kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hal penebusan dosa selalu berkaitan dengan darah dan juga kematian. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati untuk melunasi dosa, dan darah binatang-binatang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kesemuanya itu adalah bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara-saudaraku sekalian, terkadang tak
menyadari diri kita istimewa dan berharga di mata Tuhan, sehingga kita menjalani hidup dengan sembrono dan asal-asalan. Padahal Tuhan menghendaki kita hidup yang berbeda dengan dunia. Tuhan memilih kita supaya hidup kita ini kudus dan menjadi kesaksian bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Kau percayakan dalam hidup kami. Ampuni akan kesalahan kami dan pelanggaran kami dalam menjalani hidup yang asal-asalan dan tidak taat melakukan perintah-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani kebenaran firman-Mu sesuai kehendak-Mu, dan nama Tuhan bisa selalu dipermuliakan dengan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.